Halo, selamat malam. Dari mana? UIN ya? Itu jauh banget ya. Kesini apa izinnya karya wisata? Sama orang tua yang minta surat gitu, surat edaran. Nama gue Bari. Boleh dipanggil Bar, boleh dipanggil Mas, boleh dipanggil Bang, boleh dipanggil Koh. Asal jangan dipanggil Tuhan. Gue belum mau mati. Takut gue ya. Gue mau cerita di sini siapa yang bokapnya gaptek. Bokap gue itu gaptek ya. Kemarin minta beli smartphone, gue beliin. Nih pas smartphone baru dipegang, udah kesetrum. Padahal masih dikardusin. Ternyata pas ngambil gitu sikutnya kepentok. Setrum jadinya ya. Itu bokap gue memang begitu. Kelihatan ya, gue sipit Cina, gue agak keturunan Cina. Gue punya marga. Marga gue itu Lim. Kalau di sini ada yang nggak tahu, Lim itu marga yang kebanyakan orang terkenal. Gue kasih contoh, Lim Swee King. Siapa yang nggak tahu Lim Swee King di sini? Tahu semua ya, bagus. Kalau nggak ada keluar. Nggak belajar sejarah apa lo? Lim Swee King itu atlet, dia pernah mengharumkan nama Indonesia. Ada lagi Lim Siu Leong. Di sini siapa yang nggak tahu Lim Siu Leong? Dia itu pernah menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Usahanya banyak. Ada lagi Lim Cheng Hock. Itu bokap gua. Yang megang handphone kesetrum ya. Aduh. Dan di sini tuh gua agak sebel ya sama satu acara TV ini yang namanya Home Shopping. Tahu yang jualan penggorengan dua sisi? Tahu yang mereknya Epicul? Ya, gue agak sebel. Kenapa? Karena gara-gara lihat itu iklan, nyokap gue sekarang beli itu penggorengan. Lu tahu itu penggorengan harganya berapa? 900.000. Bayangin, untuk sebuah penggorengan kayak begitu doang 900.000. Itu setara sama uang kuliah gue 1 semester. Iya, gue kalau nggak semesteran nih gue ke kampus bawa penggorengan, Pak, buat bayar. Iya, sama. Dan menurut gue gini, penggorengan itu kan cuman buat masak biasa ya. Kenapa harus semahal itu? Pertama kali nyokap gue beli itu penggorengan, nggak langsung dipakai, didiemin dulu 2 bulan. Gue tanya, kenapa mah? Jangan dipakai dulu, sayang, mahal. Lah, buat apaan kalau nggak dipakai? Gue tanya. Setelah 2 bulan dipakai, buat goreng apa? Goreng telur. Penggorengan mahal buat goreng telur. Udah gitu telur puyuh. Ya elah. Kenyang kagak bisulan, telur puyuh doang. Dan penggorengan cuman 900.000 cuman dapat 1 biji. Itu kan cuman penggorengan biasa. Kalau masak telur ya jadinya telur, nggak jadi ayam juga gitu loh. Buat apa mahal-mahal? Nih ya, gue kasih tahu ya, daripada beli penggorengan 900.000 cuman dapat 1, mendingan bikin sendiri. Itu kan mudah. Sistemnya penggorengan 2 biji bisa ditutup. Berarti cuman beli penggorengan biasa 2 biji sama engsel pintu. Bisa dilipat kan? Sama. Itu kalau 900.000 ya bisa buat bikin merek sendiri, merek dagang sendiri. Bisa bikin 20 biji. Lu jual lagi dapat untung banyak. Untung banyak, duitnya baru buat beli yang tadi ya. Epicul. Dan orang nih ya, kalau misalkan beli barang mahal, orang beli barang mahal itu dalam hati kecilnya pasti pengen pamerin. Pasti. Lu beli barang mahal pasti pengen nunjukin ke temen, nih gue beli barang mahal. Cuman masalahnya yang dibeli ini penggorengan. Gimana coba cara pamerinnya? Ibu-ibu ya, ajang pamer ibu-ibu itu apa? Ajang pamer ibu-ibu di mana? Di arisan, bener. Kalau ibu-ibu lain mungkin enak ya. Lagi arisan gitu, Bu, lihat cincin saya dibeliin suami saya di Singapura. Wih, bagus. Nih lihat kalung saya nih dibeliin suami saya di Singapura. Nyokapku datang, Bu, lihat penggorengan saya mahal. Anak saya nggak semesteran. Iya. Lagi penggorengan mahal banget gitu loh. Lu sekarang gimana cara pamernya kalau lu punya penggorengan? Kecuali lu tukang nasi goreng. Kalau lu tukang nasi goreng keliling, lu bisa pamerin ke teman-teman lu tukang nasi goreng yang lain. Lu datang bawa gerobak pajang gitu kan, dilihat teman-teman yang lain, wih penggorengannya baru. Iya dong, mahal nih 900.000. Keren, nasinya mana nggak ada, habis. Modalnya buat beli penggorengan. Nggak ada ya. Dan selain acara home shopping itu ya, gue juga agak kurang suka sama ini, acara masak-masak. Acara masak-masak di TV tuh gue pernah lihat ya, gue pernah nonton acara masak di tempat yang nggak sewajarnya. Di mana-mana masak di mana? Di dapur, ya. Ini gue pernah nonton masak di pinggir pantai, di pinggir tebing sama di bukit. Lu bisa bayangin gak sih masak di tempat kayak begitu yang gak sewajarnya? Lagi mau masak nih, pancinya jatuh ke bawah. Gimana yo? Ya pemirsa,
Tadinya kita mau masak ikan ya, berhubung pancinya jatuh, kita nyeduh aja. Gimana coba? Di mana-mana masak itu di dapur ya. Jadi mau ngambil apa-apa gampang. Lu pernah ngebayangin gak kalau misalkan ada acara masak-masak dicampur komedi? Jadi lagi masak gitu ya. Ya ibu-ibu, ini ada tomat. Tomatnya kita potong, kemudian nggak kita pakai. Yang dipakai timun. Bercanda maksudnya. Ngeledek itu kan ada ya. Semoga nggak ada ya, semoga nggak ada. Dan acara masak-masak itu ya, itu kan ditujukan buat ibu-ibu di rumah. Karena chef nggak mungkin nonton itu. Chef nggak mungkin, mereka belajar sendiri. Chef yang udah master, mereka belajar sendiri. Kursus, ada sekolahnya sendiri. Itu kan pasti buat ibu-ibu. Lu bisa bayangin gak sih kalau misalkan masak di tempat nggak sewajarnya gitu, nyokap lu di rumah ngikutin, lagi nonton, idih keren banget, besok nyoba ah gitu. Lu jadi besoknya nyoba, lu bangun tidur nih lapar, nggak ada orang di rumah, lu telepon, Ma lagi di mana? Mama lagi di Gunung Bromo nih, lagi masak. Iya. Dan itu acara masak begitu ya, jadinya cuman makanan kecil sedikit, dihias-hias bagus banget. Nyokap gue pernah ngikutin, masaknya 3 jam, jadinya sedikit. Udah gitu bagus banget, Dad. Ini bagus banget mah. Iya dong, Mama hebat kan? Iya. Tapi sayang mah makannya. Oh sayang ya, udah kita pajang aja. Dipajang di ruang tamu. Kasih etalase gitu kan. Aduh. Itu ya nyokap gue memang. Makanya gue sekarang di rumah jarang nonton TV. Gue senangnya jalan-jalan. Jalan-jalan diajakin temen gue ke kafe dangdut. Ada yang pernah ke kafe dangdut? Wah nggak pernah, ini mah muslimah baik-baik ya. Gue pernah ke kafe dangdut diajakin temen gue. Lu tahu kafe dangdut itu kayak tempat dugem versi minimalis. Jadi itu berisik, tetap berisik, cuman lagu dangdut ya gitu. Ruangannya kecil, ibaratnya kamar kos-kosan diisi gerobak getuk 2. Full speaker. Sama kayak gitu. Dan cewek-cewek itu ada ceweknya, ada yang buat temenin minum gitu, ada yang buat temenin. Di sana itu ceweknya tipe yang remang-remang jenik. Cakepnya kalau remang-remang doang. Gue pernah datang remang-remang, lumayan lah, begitu terang. Lu cewek. Aduh, gue cium lagi tadi. Enggak ya, itu bercanda ya. Enggak, gue cium dikit. Dan gue ke tempat kayak gitu, ke kafe dangdut itu gue nggak minum, gue ini orangnya bersih ya, gue nggak minum, gue cuma nganterin teman gue, karena teman gue kalau udah mabok, mereka dia nggak bisa bawa motor, nggak bisa, gue yang tirin, gue tuh nggak bisa tuh ngerokok, narkoba, minuman keras, gue nggak bisa, gue kalau minum bir, gue gatel-gatel, gue mau gaul aja susah, alergi gue sama bir, gue ini terakhir mabok-mabokan itu SD, kelas 6, iya. Waktu itu gue kena denda 50.000 gara-gara mabuk di tempat umum waktu main monopoli ya. Begitu aja, gue Baris, selamat malam, terima kasih.